Sebentar ya. Got it. Berapa, Pak? Kisah berapa? 27. Kisah 27. 27 ayat 1 sampai 32. Wow, mantap. Wah, siapa yang mau baca nih? Agnes, malam Kak Suci. Agnes, boleh minta tolong baca ya, Nas? Oke, Karin. Pasal 27 ayat 1 sampai 32. Nggak apa-apa ya? Malam, Marin, malam. Malam, Kak. Oke. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Andramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena kami berlayar dari situ menuju pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilkia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan perlayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya pada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah
yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut, Ini saya Paulus. keluarkan dulu ya. Oke. Hari ini terus ya. Iya, terus sayang, terus. Oh, sorry, aku pikir tadi sampai 22 dengar ya. Oh, Dan dia 32. berkata, 32 ya. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Oke, Karin. Ayo, Pak Wewe. Paulus berlayar ke Roma. Perjalanan laut pada zaman dahulu, terminologinya dan nama tempat yang disebut dalam pasal ini secara khusus. Lihat di buku Cihem, The Book of the Earth in the Setting of Hellenic History. Narator sekali lagi menggunakan kata ganti kami yang menunjukkan kehadiran dirinya dalam perjalanan itu. Tokoh lain yang bisa dicatat dalam cerita itu termasuk perwira yang bernama Julius, beberapa tahanan lain yang juga terdakwa, serta Aristarchus yang Kristen itu. Mengenai yang terakhir ini, memang kisah para rasul tidak lagi menceritakan, tetapi lihat di Kolose 4 ayat 10 dan Filemon 2:4, mungkin ditulis selama perjalanan Paulus di Roma. Sejak awal pelayaran, angin sakal menghalangi kapal dan hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah melewati tanjung. Pelayaran masih terus berlangsung pada akhir musim panas. Puasa adalah satu indikasi dari hari pengampunan dosa, bulan September atau Oktober. Kira-kira saat itulah pelayaran berhenti hingga musim bunga dan kapal-kapal akan merapat di pelabuhan pada musim dingin. Musim di mana saja kapal berlabuh dengan selamat. Dari surat Paulus kita tahu bahwa ia telah melakukan beberapa perjalanan dan pelayaran sebelumnya, bahkan kapalnya karam di 2 Korintus 11 ayat 25. Namun sulit untuk menjadi heran, sebagaimana Lukas tunjukkan bahwa perwira telah memilih untuk lebih percaya kepada jurumudi dan pemilik kapal daripada salah seorang dari antara narapidana itu. Maka keputusan telah diambil untuk terus berlayar kira-kira sejauh 60 km ke sebuah pelabuhan untuk menghindari dari angin musim dingin, badai dan kecelakaan kapal. Peristiwa perjalanan terakhir ke Roma boleh dianggap sebagai suatu adegan ujian alam. Ada beberapa cerita kuno mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan, biarpun ia menjauhkan diri dari penuntunnya, dewa-dewi seperti Poseidon, dewa laut, akan mencari mereka serta menghukumnya. Tetapi laut menghindarkan Paulus dari hal itu melalui kecelakaan kapal, yang tentunya tidak membuatnya menjadi tokoh gaib bagi Lukas,
dan bagi orang-orang Kristen. Tetapi melarikan diri dari laut bisa dianggap penting dan berarti bagi kebanyakan bangsa-bangsa lain pada zaman Lukas. Pengetahuan tentang peristiwa itu agaknya dari sumber tangan pertama. Bahasa yang dipakai Lukas konsisten sebagai seorang yang tidak memiliki pengetahuan pelayaran yang akurasinya rinci, dan melaporkan apa yang seharusnya seorang pelaut lakukan jika berada dalam bahaya. Angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan, dengan cepat berubah menjadi angin badai. Sewaktu kapal itu berlayar, hal itu memaksa anak kapal untuk memutuskan bagaimana cara mengendalikan kapalnya. Berbagai tindakan diambil seperti memakai tali untuk memperkuat lambung kapal, menurunkan sauh atau jangkar, membuang beberapa barang dari kapal, dan sesudah itu juga membuang sebagian dari peralatan kapal adalah cara terbaik. Mereka juga mungkin diperintahkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang lebih menyedihkan, sampai titik di mana akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Pada mulanya ucapan Paulus tampaknya menyinggung perasaan. Sudah kukatakan kepada kalian, tetapi sebenarnya sebelum itu dia sudah menasihatkan dengan tegas agar anak buah kapal lebih percaya pada perakiraan yang terakhir yang datang kepada Paulus dari Tuhan melalui malaikat. Bukan segalanya akan berakhir dengan baik, tidak ada bahaya atau yang hilang, melainkan bahwa semua akan selamat. Tujuan utama dari Paulus terdapat 2 kali dalam 5 ayat. Tetap bersemangat, saudara-saudara. Ucapan itu juga menceritakan kepada kita sedikit tentang bencana alam dan tragedi. Ternyata Paulus tidak menganggap badai dan kecelakaan kapal sebagai suatu hukuman ilahi atas pihak yang menangkapnya, tetapi hanya sebagai akibat keadaan. Hal ini bukan karena Allah mengejar mereka dengan badai dan mereka tidak bisa bersembunyi. Bukan bahwa mereka bisa terhindar dari badai jika mereka mempunyai sikap yang lain terhadap orang-orang Kristen. Jalan satu-satunya untuk bisa terhindar dari semua itu adalah mereka tidak membuat keputusan yang bodoh. Berlayar ke Phoenix pada kesempatan pertama, pengkritik yang mengatakan bahwa Lukas telah mengangkat bagian ini untuk menambah daya tarik ceritanya dan untuk menekankan kemampuan Paulus mengatasi situasi adalah merusak diri mereka sendiri dalam pencantuman tahayul dalam pidato itu. Memang benar bahwa pendukung Paulus yang tidak bisa menghentikan penciptaan beberapa cerita langka secara pasti akan menggunakan kesempatan itu untuk menggambarkan kepahlawanannya, yang pada kesempatan itu menyembuhkan seperti yang dilakukan gurunya yang juga meredakan angin ribut. 2 minggu setelah meninggalkan pelabuhan indah yang seyogyaknya hanya perjalanan 1 hari, para awak kapal merasa bahwa mereka telah mendekati daratan dan ukuran kedalaman telah mereka ketahui secara pasti. Tidak ada lagi ketakutan akan kandas. Mereka membuang sauh dan berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Dengan harapan pada siang hari mereka bisa mengemudikan kapal menuju pantai daripada terkandas di salah satu batu karang. Jikalau sudah siang dan kapal sudah beres, pasti lebih aman tinggal dalam kapal daripada pergi dengan sekoci dalam situasi berombak. Usaha dari beberapa awak kapal untuk melarikan diri dengan cara itu adalah suatu bukti dari keputusasaan mereka dan mungkin juga betapa kapal itu sudah rusak tanpa awak kapal yang lengkap untuk mengemudikan kapal, maka keselamatan seterusnya jelas terancam bahaya dan para tentara Roma pun bekerja sama dengan awak kapal untuk memotong tali sekoci. Oke, thank you.
Puji Tuhan, selamat malam. Kita kembali belajar firman Tuhan. Terlihat dulu ini gambaran kasarnya ya dari perjalanan Paulus. Ini di sini Yerusalem, kemudian berangkat dari Kaisarea ke Sidon, Seleukia, terus tiba di Mira. Di Mira berganti kapal. Nah, terus nanti akan menghadapi yang namanya storm, badai di sini ya. Membuat mereka terdampar di Pulau Malta. Baru setelah di Malta diperkirakan 3 bulan, baru mereka ganti kapal sampai ke Roma. Sampai ke Puteoli ini. Puteoli ini pelabuhan. Nah, dari Puteoli ke Roma mereka jalan kaki. Ya, itu gambarannya ya. Oke. Kembali ke buku ini ya. Buku ini coba membagi narasi dalam 9 dengan kata all, semua. Untuk memudahkan kita mengerti alur cerita, mengerti alur narasi. Buku ini membagi Kisah Para Rasul 27 sampai 28 ayat 16 ke dalam 9 bagian. Tadi kita baca sampai poin E ya, all stay. Ditandai tadi dengan Paulus meminta perwira yang bernama Julius untuk memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Jadi semua harus stay. Itu bagian akhir dari bagian ini ya. Poin terakhir di bagian ini. Nanti nyambung ayat 33 sampai pasal 28 ayat 16. Baru nanti di minggu depan kita, kalau Tuhan kehendaki, sampai ke bagian terakhir dari Kisah Para Rasul. Ini ya, the end of the beginning. Oke. Karena ini cuma narasi, jadi memang tidak seperti dahulu-dahulu kita banyak doktrin-doktrin, pokok pengajaran yang harus kita dalami. Karena ini lebih banyak narasi, kita cepat jadinya. Jadi tentu banyak bacaannya, kita cepat bahasannya. Kalau pengen diskusi dipersilakan nanti ya. Puji Tuhan. Terlihat dengan cepat. Dari buku ini. Ada 2 ekstrim dalam memahami kisah ini ya. Ekstrim pertama adalah bahwa kisah ini tidak pernah terjadi. Karena mungkin dianggap terlalu dramatis ya. Beberapa penafsir meyakini bahwa kisah ini dicuplik atau diambil oleh Lukas, kemudian dimasukkan nama Paulus ke dalamnya. Diyakini Lukas mengambil sebuah kisah kepahlawanan mungkin. Tadi
kisah kepahlawanan dewa-dewa mungkin ya. Kemudian dimasukkan nama Paulus ke dalamnya. Ini ekstrim pertama. Ekstrim kedua adalah kita sudah sering bahas ini ya tentang alegori. Mengubah narasi ini menjadi alegori. Kita pas bahas Yohanes itu udah sering saya ulang-ulang tuh ya. Bahayanya mengubah cerita menjadi alegori. Contoh menjadikan kisah ini sebagai sumber alegori adalah dengan menafsirkan 4 sauh yang disebutkan yaitu sebagai pegangan hidup kita di luar Allah. Ini kan contoh alegori ya, yaitu reasoning, agama, keberuntungan, dan diri sendiri. Ini dianggap sebagai sauh yang harus dibuang, sauh yang harus dipotong. Dalam kisah ini kan sauh tersebut dibuangnya. Nah ini pendekatan ekstrim satu lagi ya. Tapi penafsiran aman yang lebih dapat dipercaya adalah mendekati, memahami kisah ini, mencoba memahami kisah ini sebagaimana yang ditampilkan Lukas dalam tulisannya. Tidak dikurangi, tidak dilebih-lebihkan. Tadi ya kalau kita tambahkan alegori, itu namanya dilebih-lebihkan. Kita membuat lebay apa yang Lukas tulis. Ya, dibagi dalam 3 seksi atau 3 bagian perjalanan ini. The trip involves 3 main sections. Pertama dari Caesarea ke Mira, kedua dari Mira ke Malta, kemudian terakhir dari Malta ke Italia. Kita masuk dalam all 9 tadi. Pertama, semua berangkat. All aboard. Semua naik kapal. Ada nama Aristarchus, seorang penafsir menafsirkan bahwa Julius menganggap Aristarchus sebagai budak Paulus. Yang kita tidak tahu adalah Lukas ya. Lukas di situ posisinya sebagai apa? Yang jelas Lukas ikut serta dalam pelayaran ini. Kalau Aristarchus tadi ditafsirkan, orang mengira Aristarchus itu budaknya Paulus sehingga bisa mengikuti Paulus kemana Paulus pergi ya. Tapi yang kita yakini kan Paulus nggak punya budak ya. Kita yakini Aristarchus adalah seorang rekan pelayanan yang situasi kondisi memungkinkan dia untuk ikut Paulus kemanapun ia pergi. Berarti ya dia belum punya keluarga yang harus ditanggung. Kita nggak tahu umurnya ya, apakah ada seorang duda, tidak beranak. Yang jelas situasi kondisi hidupnya memungkinkan untuk ikut Paulus kemanapun Paulus pergi. Demikian Lukas ya. Apa yang harusnya 5 minggu dari Caesarea ke Roma menjadi 4 bulan. Harusnya 5 minggu karena perjalanan di musim dingin memaksa mereka tiba di Roma dalam 4 bulan. Ya ini tadi ya.
Kemudian mulai ayat 6 itu mereka berganti. Pindah kapal di Mira. John Stott menafsirkan bahwa ini kapal kargo dari Alexandria, dari Mesir. Jadi kota Roma mencukupi kebutuhan pangannya dengan gandum dari Mesir. Nah, kapal ini membawa gandum dari Alexandria, Mesir, mampir di Mira tadi. Dan Julius memindahkan pasukan dan para tahanan ke kapal ini. Jadi di Mira tadi ya. Oh, di Mira ini. Oke. Di ayat 9 muncul waktu puasa. Tadi sudah disinggung tentang hari pengampunan dosa atau hari raya pendamaian. Kalau kita lihat Google, tahun ini jatuh di 15 September sampai 16. Yom Kippur atau hari penebusan, hari pendamaian adalah hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi. Perayaan ini jatuh pada tanggal 10 Tisri dalam kalender Yahudi. Walaupun disebut perayaan, sebenarnya yang dilakukan dalam hari raya ini adalah puasa selama 25 jam. Dihitung dari terbenamnya matahari. Ya. Kalau menurut perhitungan para penafsir, saat Paulus berlayar ini di tahun 59, dan itu Yom Kippur jatuh pada tanggal 5 Oktober. Yang prinsipnya adalah pada dasarnya, pada garis besarnya adalah ingin menunjuk bahwa saat itu sudah masuk musim dingin di mana laut menjadi sangat ganas. Namun kita tahu bersama tadi Paulus sudah menasehati untuk mereka tinggal di apa tadi namanya? Fair Havens ya. Nih Fair Havens nih. Tinggal di sini aja. Tetapi mayoritas, meskipun Paulus sudah pengalaman sampai 3 kali karam kapal, tapi tetap suara mayoritas tidak ingin berlama-lama di Fair Havens. Meskipun namanya indah nih ya, tapi ternyata bagi mereka, bagi orang-orang saat itu ini tempat yang tidak ideal untuk menghabiskan 3 bulan musim dingin. Karena itu mereka maju ya, mereka berlayar. Dan itulah mulai dari situ udah kita tahu bersama, sesuai dengan catatan Lukas, mereka menghadapi badai. Saya sih dapat bahwa demokrasi, suara terbanyak itu banyak ininya ya, banyak zongnya ya. Banyak kali suara terbanyak ternyata membawa kita kepada hal-hal yang mengerikan. Jadi suara Tuhan tetap yang terbaik, suara mayoritas harus selalu kita waspadai. Kemudian masuk ke semua selesai. Semua selesai dengan dirinya ya, bisa dibilang seperti itu ya, all over.
semua penumpang sampai pada tahap di mana putus segala harap oleh karena badai keras yang melanda mereka berhari-hari. Mereka semua merasa habis-habisan ya, karena semua barang mereka udah dibuang ke laut. Mungkin mereka ada tempat tidur, ada bangku, ada sofa, kalau kita gambaran sekarangnya, itu semua dibuang. Ya, kita pun bisa menafsirkan Paulus dalam kemanusiaannya juga kita yakini Paulus udah nyerah apa aja yang harus terjadi dalam hidupnya, udah nyerah dia ya. Karena tadi ya, catatannya kemungkinan mencapai 11 hari mereka dalam kondisi ekstrim tuh. Tanpa matahari, tanpa bulan dan bintang. Yang ada mereka hanya badai dan gelap. Itu diyakini 11 hari tergoyang-goyang. Kemarin saya ke Muara II itu ada danau, namanya Danau Ranau. Itu tergoyang-goyang dikit aja saya sudah mabok. Saya harus nyupir, udah nggak bisa tuh. Itu hanya di danau. Nah, ini di laut kita yakini semua, maaf ya, sudah muntah demi muntah. Karena itu, kita nanti baca di ayat 21, beberapa lamanya tidak makan. Itu masuk ke 20, all listen ya, semua mendengarkan. Namun sebelumnya, ini ada penjelasan dikit dari penulis buku ini, bahwa kisah ini dibandingkan dengan kisah Yunus. Bedanya adalah bahwa kehadiran Paulus membawa keselamatan, sedangkan kehadiran Yunus membahayakan seluruh penumpang. Itu bagi saya sih membawa kita untuk waspada, karena saat kita sudah mengenal kebenaran, tapi kita tidak taat, itu berbahaya bagi orang-orang sekitar kita. Sebaliknya, saat kita sudah mengenal kebenaran dan kita taat, itu pun memiliki pengaruh yang luar biasa bagi orang-orang sekitar kita. Apalagi itu kalau dalam kasus Yunus dan Paulus ini sangat berhubungan dengan panggilan ilahi ya. Jadi saat itu berhubungan dengan panggilan ilahi dalam hidup kita, mari kita lebih lagi serius, karena keputusan kita untuk taat atau tidak itu tidak hanya berpengaruh kepada kita, tetapi kepada orang-orang di sekeliling kita. Tentu dimulai dari keluarga kita ya. Masuk ke semua mendengarkan. Gambarannya di sini oleh John Stott. Kalau sebelum-sebelumnya Paulus digambarkan oleh Lukas sebagai tokoh yang luar biasa, sebagai pionir. Namun dalam cerita ini Paulus digambarkan sebagai orang biasa, hanya sedikit sekali orang Kristen yang menemani dia. Jadi kemungkinan besar hanya 3 orang Kristen yang ada di kapal itu. Namun dalam kondisi semacam ini tetap kita lihat bagaimana Allah memakai Rasul Paulus secara luar biasa ya.
Ayat 21 ya. Ayat 21 itu kita dapati kata tadi ya, beberapa lamanya tidak makan. Kemungkinan besar mereka mabuk laut. Kemudian di ayat 25 dan 26, di sini kita bisa lihat kesatuan tak terpisahkan antara God's providence dengan human responsibility ya, antara pemeliharaan Allah dengan tanggung jawab kita sebagai manusia. Saya bacakan ya. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, nah ini kan ada kata namun ini ya, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Nah ini kan usaha manusia. Jadi benar-benar kita harus berusaha, tapi semua dalam kedaulatan Allah ya. Pentingnya juga kita mengerti maksud Tuhan, bisa mengerti jalan Tuhan, itu penting banget. Sehingga usaha kita bukan usaha yang sia-sia, tapi usaha yang tepat, sehingga pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Semua tetap di kapal nih ya. Beberapa awak kapal berarti orang-orang yang ahli dalam berlayar, coba melarikan diri. Kalau mereka pergi tentu tidak selamat, udah. Nah, ini kan berarti salah satu bentuk tanggung jawab manusia. Kalau mereka sampai pergi nih, para awak kapal, udah beres dah ya. Itu kan salah satu bentuk bagaimana Tuhan pelihara kita adalah dengan kita punya hikmat, diberi hikmat oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal tertentu secara tepat, sehingga kita terpelihara sedemikian rupa. Ya, oke. Silakan Pak Wewe, pimpin dulu diskusi. Oke, terima kasih Bu. Ya, ada yang mau itu diskusi teman-teman? Atau ada yang mau bertanya? Udah. Lanjut dulu deh, Marin. Lanjut. Oke. Nanti KTP yang baca ya. Dari 27, 33, ayat 33 sampai 44, pasal 28, ayat 1 sampai 16. Ayo, Kak. Waduh, 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu,
dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya.
Nasihat Paulus kepada orang banyak untuk makan berguna untuk mengatasi siksaan berat yang akan mereka hadapi pada waktu malam. Meskipun ada beberapa persamaan dalam kata-kata yang digunakan tentang makanan ini dengan perbuatan Yesus dan perjamuan malam Tuhan, mengambil, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan memberikan. Di Lukas 9 ayat 16, 22 ayat 19, 24 ayat 30. Tidak ada petunjuk bahwa perjamuan kudus dirayakan di sini dan kumpulan yang tergabung dari orang-orang Kristen dan yang bukan Kristen tidak dikatakan menentang hal itu. Meskipun beberapa muatan kapal telah dibuang, gandum itu tampaknya merupakan balas atau penyimbang bobot kapal. Sekarang tujuannya adalah merapatkan kapal ke pantai. Makin cepat dilakukan, makin baik. Keputusan masuk akal, yaitu untuk membuang gandum, menjadikan ajakan Paulus kepada orang banyak untuk makan terlebih dahulu. Ketika hari sudah siang, mereka bisa melihat daratan. Dengan melihat teluk yang berpasir, ada satu target nyata untuk tempat mendamparkan kapal itu ke situ. Kapal itu tidak pernah mencapai pantai. Kapal justru membentur dasar pasir hancur. Rencana prajurit-prajurit untuk membunuh para tahanan daripada menanggung resiko akibat mereka melarikan diri menunjukkan refleksi dari sikap yang ditunjukkan dalam pasal 12 ayat 18-19 dan pasal 16 ayat 27. Bahwa pengawal-pengawal bisa dikenakan hukuman karena orang-orang tahanan dibiarkan melarikan diri. Perwira menghentikan tindakan itu sebagai akibat dari perjalanannya bersama dengan Paulus selama ini. Dapat dimengerti kalau ia makin hormat terhadap Paulus sebagaimana telah lebih dahulu diberitahukan kepada Paulus, mereka semua selamat naik ke darat. Paulus di Malta. Baru setelah mendarat, mereka tahu di mana mereka berada. Kata yang digunakan Lukas untuk penduduk asli pulau secara harfiah, orang-orang biadab, disebut untuk semua orang yang tidak berbahasa Yunani tanpa ada implikasi tentang tingkat dan kebudayaan dan peradabannya. Kejadian tentang ular mungkin tidak perlu dianggap sebagai suatu cerita tentang kekebalan Paulus terhadap ular berbisa, tetapi mungkin contoh yang lain. Bandingkan di pasal 14 ayat 8-13. Dari orang-orang Kristen yang disalahartikan terhadap ilah-ilah oleh orang kafir yang percaya tahayul. Ada ular yang terdapat di Malta hingga sekarang dan digolongkan ke dalam jenis ular beludak. Zaman dahulu, karena sangat mirip secara fisik, ular ini walau tidak berbisa melekat pada korbannya seperti ular yang menyerang Paulus. Gambaran yang diberikan Lukas tentang Paulus yang mengibaskan ular itu ke dalam api bukanlah gambaran dari orang yang memainkan keahlian yang luar biasa atas binatang berbahaya. Baru setelah menunggu beberapa lama nyata bahwa Paulus tidak berada dalam bahaya, dan baru kemudian penduduk setempat tidak lagi berpikir bahwa Paulus adalah seorang pembunuh yang diburu secara berbelas kasihan oleh Dewi Keadilan yang penuh balas dendam. Sebaliknya, mereka menganggap sebagai seorang dewa. Akhirnya rombongan itu menghubungi gubernur Roma di pulau itu, Publius. Ayahnya menderita sakit dan disembuhkan oleh Paulus. Ia menderita penyakit yang sering dianggap karena terkontaminasi susu kambing, dikenal selaku demam Malta. Penyembuhan terjadi oleh doa dan penumpangan tangan, dan karena terkenalnya orang yang disembuhkan itu, maka beritanya segera tersebar luas. Kita dapat menganggap bahwa Paulus dan orang-orang Kristen lainnya dalam rombongan itu mengkhotbahkan Injil, dan setidaknya ada yang berhasil, biarpun nas ini tidak memberitakannya, hanya menyebutkan bahwa penduduk pulau itu sangat menghormati kami. Kebaikan penduduk pulau itu mendukung seluruh rombongan dengan baik, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan.
Paulus di Roma. Perbedaan yang dapat dilihat dari perjalanan sebelumnya adalah bahwa perjalanan terakhir ini berlangsung mulus dan tanpa kecelakaan. Justru ucapan selamat datang yang mesra dari saudara-saudara dari Roma yang datang dengan menempuh jarak 30 mil untuk menemui Paulus serta rombongannya. Setiba di Roma, kebebasan yang dinikmati Paulus adalah relatif. Lukas menekankan bahwa Paulus tidak resmi dipenjarakan. Ia masih diborgol prajurit yang ada di sana untuk mengawasinya. Oke, cukup, thank you. Mereka makan. Saat kapal sudah tenang, Paulus berusaha meyakinkan mereka ya untuk makan. Dengan membangkitkan semangat mereka, memberi ketenangan, meyakinkan mereka bahwa mereka pada akhirnya selamat, itu mereka perlu ya. Sehingga diyakini bahwa mereka semua makan kenyang sebelum seluruh gandum dibuang ke laut. Ini membuat mereka all survive, semua bertahan hidup. Ayat 42, tadi sudah singgung bahwa prajurit-prajurit harus mau tidak mau membunuh para tawanan daripada harus kehilangan tahanan sehingga mereka hukumannya adalah kehilangan nyawa. Sekali lagi bentuk pemeliharaan Tuhan adalah Julius sang panglima kepala pasukan ini menyayangi Paulus sehingga lewat Paulus seluruh tahanan tidak ada yang dibunuh oleh tentara ya. Kemudian semua hangat. Ini udah semua ke-8 ya. Semua hangat. Mereka disambut hangat oleh penduduk Malta. Ya, ada kata barbar di situ ya, dia. Barbaroi dalam bahasa aslinya itu. Penduduk. Kalau kita penduduk, bahasa Indonesianya penduduk, tapi dalam bahasa Yunaninya itu barbaroi. Itu menunjuk semua penduduk dunia saat itu yang tidak berbahasa Yunani. Orang-orang yang tidak berbahasa Yunani disebut orang-orang barbar. Jadi belum tentu mereka misalnya pemakan orang atau seperti apa, bukan ya. Hanya menunjuk orang-orang yang tidak tahu bahasa Yunani. Terbukti orang-orang Malta ini meskipun tidak tahu bahasa Yunani, tapi mereka ramah, mereka menerima para tahanan, tentara, semua awak kapal dengan sangat baik. Ya, terakhir mereka semua tiba di tujuan. Ayat 11 sampai 16. Selama 3 bulan Paulus melayani penduduk Malta sungguh amat diberkati. Sebab itu kondisi ini membuat penduduk tidak ragu memenuhi dengan senang hati memenuhi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan Paulus, tapi kebutuhan semua yang menyertai Paulus ya, para tahanan, prajurit, dan para awak kapal. Semua dipenuhi kebutuhannya.
Bisa kita katakan semua yang hilang dipulihkan ya. Pakaian kita percaya dicukupi, pakaian mereka, makanan, minuman dicukupi. Mereka diyakini mengadakan perjalanan di bulan Februari pertengahan Februari menempuh 210 mil perjalanan menuju Italia. Juga menggunakan kapal yang berasal dari Alexandria. Setelah mampir di beberapa perhentian, mereka tiba di Puteoli. Ini pelabuhan dari kos sekarang Napoli ya. Klubnya Maradona. Mereka beristirahat 1 minggu. Digunakan oleh Paulus untuk bertemu dengan orang-orang Kristen di sana. 7 hari atau 1 minggu kemungkinan digunakan oleh Julius untuk mempersiapkan perjalanan mereka ke Roma, perjalanan darat ya. Perjalanan ini menempuh 5 hari perjalanan dari Napoli ke Roma melalui jalan yang sudah biasa dilalui ya, Companion Way and Appian Way. Jadi mereka bisa cepat, bukan lewat lembah, gunung, naik gunung, turun lembah, enggak ya. Jalan, kalau kita bilang jalan raya tentu sekarang ya, jalan raya yang sudah biasa dilewati oleh penduduk saat itu. Orang-orang Kristen Roma tentu sangat bersuka cita, karena diyakini sampai saat Paulus ke Roma ini, belum pernah jemaat Roma dikunjungi oleh seorang rasul. Mereka bisa mengenal Yesus diyakini oleh karena orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi mereka punya persekutuan jemaat, punya gereja bahkan bukan hasil penginjilan rasul ya. Karena itu saat Paulus tiba, mereka amat sangat gembira. Karena itu belum sampai pusat kota pun sudah disambut di forum atau market. Kalau di terjemahan lama dibilang pasar, pekan Appius. Itu kurang lebih 43 mil sebelum Roma. Kemudian bisa dibilang cegat lagi Paulus di Three Tavern, kalau dalam bahasa terjemahan lama itu beda lagi tuh. Bentar ya, cuma bilangnya apa ini. Kedai 3. Ini kan Three Tavern, kalau terjemahan baru Tres Taberne. Kalau terjemahan lama bilangnya Kedai 3. Itu 33 mil sebelum Roma ya, sebelum pusat kota. Ya, sekali lagi tadi betapa bahagianya bukan hanya Paulus yang sampai akhirnya ke Roma, tetapi jemaat di kota ini pun sangat amat berbahagia ya, meskipun perjalanan tadi ya 2,5 tahun itu ya, dari sejak kita ingat di Yerusalem, namun akhirnya
Tuhan menepati janjinya kepada Paulus bahwa Paulus sampai ke Roma. Meskipun harus dalam posisi sebagai tahanan, tapi Paulus sampai ke Roma, bisa melayani jemaat di Roma. Sekali lagi dalam hal ini kita bisa kembali lihat bagaimana Tuhan sangat amat mampu menepati janji-janjinya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bung. Pelajaran yang perjalanan yang rumit tapi boleh kita sama-sama belajar ya. Dan berkati kita semua ya, semua. Mungkin ada yang mau apa hari ini ditanyain? Ada yang ingin bertanya? Ayo. Kalau nggak ada, silakan. Oke, kita tutup ya BS kita malam ini. Makasih semuanya yang udah ikut BS malam ini biar kita semua boleh belajar dan boleh diberkati.